Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami ucapkan selamat pagi. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Keyakinan saya bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12, bahwa firman Allah itu hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua, makan dalam, menceraikan nyawa dan roh, serta sendi dan sumsum, dan tahu menyelidik segala ingatan dan niat hati. Untuk itu biarlah kita berdoa tentunya di dalam hati kita, supaya firman Tuhan itu menjadi jawaban di dalam setiap pribadi kita. Tentunya masing-masing pribadi kita punya pergumulan. Dan sekali lagi, yakinlah bahwa firman Tuhan itu yang menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu kita akan membaca satu ayat di dalam firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-17. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Saya baca dalam Alkitab terjemahan lama. Kejadian 28 ayat 17. Maka ketakutanlah ia, seraya katanya, bagaimana hebatnya tempat ini, bukannya lain melainkan rumah Allah juga, dan inilah pintu sorga adanya. Terima kasih, puji Tuhan, silakan dulu. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini adalah perkataan dari Yakub, saudara kembar dari Esau. Siapakah Yakub ini? Yakub adalah cucu dari Ibrahim, anak daripada Ishak. Sebagaimana istri dari Ibrahim mandul, tapi Tuhan berkuasa untuk membuka pintu rahimnya, sehingga sebenarnya pada pemandangan manusia mustahil Sarah untuk mengandung dan memperoleh anak. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Demikian juga dengan istri dari Ishak ini, Ribka. Ternyata dia juga mandul, tapi doa daripada Ishak membuat dia hamil, dan dia mengandung dua janin yang ada di dalam kandungannya. Dan Tuhan katakan ada dua bangsa di dalam rahim dari Ribka, dan yang tua akan diperhamba oleh yang muda. Esau yang lebih dulu lahir, dia berbulu, sementara Yakub kulitnya licin. Ada perbedaan dua bangsa yang ada di dalam rahim dari Ribka. Coba kita baca dalam Kejadian 25 ayatnya yang ke-23. Kejadian 25 ayat 23. Maka firman Tuhan kepadanya, bahwa adalah dua bangsa dalam kandunganmu. Adalah dua bangsa dalam kandungan Ribka, Yaitu dua bangsa yang berlainan akan keluar daripada rahimmu. Maka satu bangsa itu akan terlebih kuat daripada satunya. Satu bangsa akan terlebih kuat daripada satunya. Dan yang
Dan yang tua dalam hal ini Esau diperhamba oleh yang muda. Jadi memang Bapak Ibu Saudara sudah diungkapkan oleh Tuhan. Skenarionya demikian. Tapi kadangkala Bapak Ibu Saudara, manusia mau mengikuti apa yang dia inginkan. Dalam keluarga ini mempunyai 2 orang anak, Esau yang tua dan Yakub. Mereka adalah saudara kembar. Ishak mengasihi Esau, sementara Ribka dia mengasihi Yakub. Dan ada hal, karena memang sudah dikatakan oleh Tuhan melalui Ribka, dan ternyata Esau tidak mau menghargai akan hak kesulungannya. Karena makanan kacang merah, dia pulang berburu, dia lihat, wah enaknya ini kacang merah ini, karena lapar. Bapak Ibu Saudara, dia minta kepada Yakub. Ternyata Yakub tidak memberikan secara gratis. Dan apa yang diminta oleh Yakub? Kita perhatikan di dalam ayat 31 Kejadian pasal yang ke-25 ini. Maka kata Yakub, jualkan apalah kepadaku pada hari ini juga hak kesulunganmu. Jualkanlah apalah kepadaku pada hari ini juga hak kesulunganmu. Jadi kita perhatikan, tidak gratis. Tetapi Yakub memohon kepada Esau untuk menjual akan hak kesulungannya. Dan pada waktu Ishak sudah tua, sudah rabun, tidak bisa melihat dengan baik, Bapak Ibu Saudara, terdengarlah percakapan antara Ishak dan Esau. Didengar oleh ibunya, di mana Ishak meminta kepada Esau untuk berburu, dan hasil buruannya itu dipersembahkan kepada ayahnya supaya dia masak dan dia cicipi, dan dia akan memberkati Esau sebagai anak yang sulung. Mendengar percakapan ini, maka Ribka mengadakan satu rencana, di mana dia menyuruh akan Yakub menyembelih 2 ekor anak kambing yang terbaik. Lalu ibunya berkata, berikan kepada ayahmu supaya dia akan memberkati engkau. Tentunya Yakub menyadari perbedaan dirinya dengan saudara kembarnya Esau. Tapi kita perhatikan bagaimana ibunya dengan caranya untuk membuat supaya Ishak yakin bahwa Esau lah yang datang memberikan korban kepadanya, dengan menaruh kulit binatang di tangan dan di leher, supaya apabila Ishak menjamah, oh benar-benar dia adalah Esau. Dan Ribka berani mempertaruhkan laknat yang akan diterima. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karena memang firman Tuhan dalam ayat yang kita baca dalam Kejadian 25 ayat 23 tadi, dan yang tua itu akan diperhamba oleh yang muda. Cuma sekali lagi, cara manusia yang dilakukan oleh ibu dari Yakub, sehingga Bapak Ibu Saudara, satu hal yang luar biasa, di mana Ishak berkata terlalu cepat datangnya
apa yang dia minta. Sebenarnya Ishak sudah curiga. Dan setelah selesai itu, barulah datang Esau untuk mempersembahkan apa yang diminta oleh orang tuanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi berkat yang diterima oleh Esau. Sudah diberikan kepada Yakub. Sehingga kalau kita perhatikan dalam pasal 27 ayat 36, 2 kali. Kalau pertama, ya tentunya kesalahan Esau. Karena keinginan makanannya, sehingga dia menjual hak kesulungan. Itu bukan penipuan. Tetapi pengakuan daripada Esau bahwa 2 kali Yakub memperdayakan dia. Coba kita baca. Kejadian 27 ayat 36. Maka sahutnya, bukankah patut dinamai orang akan dia Yakub? Karena sekarang ini telah 2 kali diperdayakannya aku. 2 kali Yakub memperdayakan Esau. Telah direbutnya hak kesulunganku. Direbutnya hak kesulunganku. Dan sekarang sesungguhnya berkatku pun direbutnya pula. Berkatku direbutnya pula. Lalu kata Esau, tiadalah lagi bapa tahu bagiku berkat. Jadi tidak ada lagi berkat. Dan ini juga menjadi peringatan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Kita yang sulung dipanggil oleh Tuhan mengenal rencana Allah. Jangan sampai kita jadi seperti Esau oleh karena keinginan tubuh. Karena makanan menjual akan hak kesulungan. Sehingga Paulus mengungkapkan itu kepada jemaat yang ada di Ibrani. Dan itu digambarkan seperti orang fasik. Kalau kita menjual akan hak kesulungan. Ingat, gadis-gadis jangan karena Tuhan, bukan karena Tuhan, menjual hak kesulungan. Karena banyak orang ganteng, kaya, ya apa boleh buat, ikut saja. Hak kesulungan dilepaskan, termasuk dijual. Dan itu sebagai orang fasik. Kita perhatikan dalam Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Dan jangan barang seorang berkehendak aku menjadi orang fasik. Menjadi orang fasik seperti Esau. Yang menukarkan hak menjadi anak sulung itu sebab sedikit makanan. Karena makanan dia menjual akan hak kesulungannya. Karena sudah kamu ketahui bahwa kemudian daripada itu, tatkala ia hendak mencapai pusaka berkat itu, ia ditolakkan karena tiada ia mendapat kesempatan bertobat, walaupun hal itu dicarinya dengan air matanya. Walaupun dicari dengan air mata, menjadi peringatan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Di mana Tuhan sudah memanggil kita menjadi anak sulung. Saudara, hak kesulungan Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Di mana kita yang lebih dulu mengenal kebenaran, Tuhan boleh anugerahkan kita rahasia-rahasia firman Tuhan. Dan kita perhatikan bagaimana skenario selanjutnya. Mau tidak mau, Yakub harus meninggalkan keluarganya. Karena kegeraman dari Esau yang merasa tertipu dan dia ingin membunuh akan saudara kembarnya, adik kembarnya yang telah merampas akan berkat yang sebenarnya menjadi miliknya. Rencana Esau apabila bapaknya meninggal, dia juga akan turut membunuh akan adiknya. Dan ini diketahui oleh ibunya. Lalu dia menyuruh dia pergi keluar. Saudara, bagaimana ibunya menyuruh supaya pergi ke keluarganya. Dan di tengah perjalanan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Dalam ayat yang kita baca tadi, dalam pasal yang ke 28
8 tadi. Saudara, di tengah perjalanan karena kemalaman, maka tidurlah Yakub di tempat yang bernama Luz. Dan ada satu hal yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan dari Yakub. Tengah malam dia mimpi. Ada tangga yang menghubungkan antara langit dan bumi. Malaikat yang turun naik dalam tangga itu. Dan dia melihat Tuhan juga. Saudara, setelah dia terbangun, maka dalam kemuliaan itu, sebagaimana janji Tuhan kepada opaknya Ibrahim, kepada bapaknya Ishak, itu juga diungkapkan kepadanya dalam Kejadian 28 ayat 14. Maka anak buahmu pun akan menjadi seperti lebu tanah banyaknya, dan engkau pun akan merambak ke timur dan ke barat, ke utara, ke selatan. Maka dalammu dan dalam benihmu segala bangsa di bumi akan beroleh berkat. Maka sesungguhnya aku akan sertamu, dan akulah hendak memeliharakan dikau barang kemanapun engkau pergi, dan aku hendak memulangkan dikau kepada negeri ini juga. Karena tiadalah aku meninggalkan dikau sampai sudah aku menyampaikan barang yang telah kujanji kepadamu. Jadi kita perhatikan dalam ayat 15 ini. Maka sesungguhnya akulah akan sertamu. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-26 ayat 24. Ini juga yang dikatakan oleh Tuhan kepada ayahnya Ishak. Coba. Kejadian 26 ayat 24. Maka pada malam itu kelihatanlah Tuhan kepadanya serta firman-Nya. Kelihatan Tuhan kepada Ishak dan berkata, bahwa akulah Allah Ibrahim bapamu. Akulah Allah Ibrahim bapamu. Janganlah takut. Jangan takut. Karena akulah menyertai akan dikau. Aku menyertai akan dikau. Dan aku akan memberkati akan dikau serta aku memperbanyakkan anak buahmu. Aku akan memberkati engkau dan memperbanyakkan anak buahmu. Karena sebab Ibrahim hambaku itu. Sebab Ibrahim hambaku. Dan ini juga yang dikatakan oleh Tuhan kepada Ibrahim dalam Kejadian pasal yang ke-12. Bagaimana Tuhan akan memberkati kehidupannya. Jadi dia berkat Tuhan kepada Ibrahim, berkat Tuhan kepada Ishak, dan berkat Tuhan juga kepada Yakub yang menjadi bangsa pilihan Allah, yaitu umat Israel. Dan berkat ini juga datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Tetapi Bapak, Ibu, saudara, ini juga menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita. Skenario Tuhan bahwa yang tua akan diperhamba oleh yang muda. Tetapi cara manusialah yang dilakukan oleh ibu dari Yakub ini. Sehingga Yakub harus mengembara. Tentunya kalau ini tidak dilakukan, lain cara Tuhan untuk melakukan janjinya di dalam kehidupan dari Yakub. Tapi itu yang sudah terjadi. Dia menipu. Saudara, barang siapa yang menipu, dia akan tertipu. Meskipun Allah menyertai Yakub, tetapi sempat dia mengungkapkan, 1 kali dia menipu, 10 kali dia ditipu. Jadi kita perhatikan, ini menjadi peringatan kita. Kejadian pasal yang ke-31 ayat yang ke-7.
akan daku. Tetapi bapamu telah menipu aku Diubahkannya upahku sampai 10 kali. sampai 10 kali. Tetapi tiada diluluskan Allah akan dia berbuat jahat akan daku. Jadi kita tetapi bapamu telah menipu akan daku, diubahkannya upahku sampai 10 kali. Dan itu jangan terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata, saya tidak pernah menipu. Saudara, jangan seperti apa yang dikatakan oleh Maleaki kepada umat Israel. Kamu telah menipu aku. Bagaimana cara umat Israel menipu Tuhan? Dan jangan ini terjadi di dalam kehidupan kita. Kita baca Maleaki 3 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Bahwa Laknat, bahkan laknat itu kamu datangkan ke atas dirimu. laknat itu kamu datangkan atas dirimu, Hai segenap bangsa ini. hai segenap bangsa Israel. Sebab kamu hendak menipu aku. Sebab hendak kamu menipu aku, Bawalah olehmu akan segala perpuluhanmu ke dalam perbendaharaan rumahku, supaya adalah makanan dalam rumahku. Dan cobailah akan daku dengan demikian. Kalau tiada aku membukai akan kamu segala pintu langit, dan mencurahkan kepadamu berkat yang tiada sempat kamu taruh. Demikianlah firman Tuhan Sarwaskala. jadi Bapak Ibu Saudara, tidak memberi perpuluhan sama dengan menipu Tuhan. Karena kita perhatikan, jadi firman Tuhan ini datang kepada kita supaya jangan kita salah. Kalau kita belum tahu, ya tidak menjadi masalah. Tetapi setelah kita tahu bahwa jangan kita menipu Tuhan dengan tidak memberikan perpuluhan, karena perpuluhan itu suci. Kalau kita telan itu yang suci, yang milik Tuhan, ini juga berlaku di dalam kehidupan kami sebagai hamba Tuhan. Laknat yang akan kita terima. Sekali lagi, perpuluhan itu suci, milik Tuhan. Jangan kita makan. Kita perhatikan dalam Imamat 27 ayat 30. Imamat 27 ayat 30. Maka segala perpuluhan hasil tanah, Segala perpuluhan hasil tanah, baik daripada biji-bijian di bendang, baik biji-bijian di bendang, baik buah-buahan segala pokok, baik buah-buahan segala pokok, ia itu Tuhan punya, itu Tuhan punya. dan sucilah ia itu bagi Tuhan. Sucilah itu bagi Tuhan. Dan kalau kita makan yang suci itu menjadi jerat di dalam kehidupan kita. Kita perhatikan Raja Soleman dalam Amsal 20 ayat 25. Amsal 20 ayat 25. Bahwa menjadi jeratlah kepada orang, Menjadi jerat kepada kita, kepada orang. kalau menelan barang yang suci, Kalau menelan yang suci tadi dalam Imamat 27 ayat 30. dan setelah sudah bernasar kemudian bertanya pula. Atau bernasar, tapi tidak membayar nasar itu. Jadi bukan berkat yang kita terima, tetapi kutuk. Ini adalah firman Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, pada pelayanan Tuhan Yesus, orang ingin mencobai Tuhan. Apakah mau bayar pajak atau tidak? Tuhan minta uang. Lalu Tuhan bilang, gambar apa yang ada di dalam uang ini? Gambar kaisar. Kembalikan kepada kaisar apa yang kaisar punya. Ini wajib pajak. Kembalikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Matius 22 ayat 21. Kita baca itu. Matius 22 ayat 21. Maka sahut mereka itu, kaisar punya. Lalu kata Yesus kepada mereka itu, kalau begitu, bayarlah kepada kaisar barang yang kaisar punya, Bayarlah kepada kaisar barang yang kaisar punya. dan kepada Allah barang yang Allah punya. Kepada Allah barang yang Allah punya. Artinya yang Tuhan punya, perpuluhan kita kasih kepada Tuhan.
wajib pajak, kita harus bayar pajak. Itulah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagaimana kehidupan dari Yakub. 1 kali dia menipu, tetapi 10 kali dia tertipu. Dan meskipun Tuhan menyertai akan kehidupannya, karena bukan skenario Tuhan yang dia jalani, tetapi sebagaimana kesepakatan dengan ibunya, akhirnya dia tetap diperhadapkan dengan ketakutan. Betul Tuhan menyertai dia, tetapi ada ketakutan bagi dia, sehingga dia juga menyusun strategi pada waktu dia memang seperti yang dikatakan oleh Tuhan, dia akan kembali ke tempatnya. Strateginya dia bikin 3 kloter. 1 kloter pertama, kalaupun dia diserang, artinya abangnya Esau dan orang-orangnya menyerang, dia tidak ada di sana. Juga kloter kedua, dan dia ada di kloter ketiga. Tapi itu caranya tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga pada waktu berada di sungai Yabok, dia bergumul sepanjang malam. Saudara, dia seberangkan istrinya, semua harta kekayaannya dia seberangkan, tinggallah dia seorang diri di pangkalan sungai Yabok. Dan dia bergumul sepanjang malam dalam Kejadian 32. Coba kita baca mulai ayat 23. Maka dibawanya akan mereka itu, disuruhnya menyeberang sungai, dan dibawanya lah akan segala sesuatu yang ada padanya itu pun ke seberang. Melainkan tinggallah Yakub seorang-orangnya. Maka adalah seorang laki-laki bergumul dengan dia sampai terbit fajar. Maka apabila dilihat orang itu akan hal tiada dapat dialakannya Yakub, maka dipegangnyalah pangkal paha Yakub. Lalu pangkal paha Yakub itu pun tergeliat dalam ia bergumul dengan dia. Maka katanya, lepaskanlah aku karena fajar sudah merekah. Tetapi kata Yakub kepadanya, tiada engkau kulepaskan sebelum engkau memberkati aku. Terus? Maka kata orang itu kepadanya, siapa namamu? Maka jawabnya, Yakub. Maka kata orang itu, tiada lagi engkau bernama Yakub, melainkan Israel. Tiadalah lagi engkau bernama Yakub penipu, melainkan Israel sebagai pemenang. Karena telah engkau berlaku seperti seorang raja di hadapan Allah dan kepada manusia, dan engkau sudah menang. Terus sampai 30. Maka bertanya Yakub katanya, katakanlah kiranya namamu pun. Maka sahutnya, mengapa engkau bertanyakan namaku? Maka diberkatinyalah akan dia di sana. Maka dinamai oleh Yakub akan tempat itu Peniel. Karena katanya, sudah kulihat Allah muka dengan muka. Sudah kulihat Allah muka dengan muka. Maka nyawaku selamat. Nyawaku selamat. Dalam pergumulan itu, Yakub memperoleh kemenangan. Meskipun pangkal pahanya tergeliat, tetapi dia tidak lepaskan. Dia ingin dia diberkati pada waktu itu. Begitu juga dengan kita. Di dalam pergumulan kita, kita harus singkirkan pikiran-pikiran keluarga, istri, suami, anak-anak. Kita pusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dalam pergumulan. Di dalam doa kita, supaya kita memperoleh kemenangan. Yakub telah menang, sehingga namanya dirubah. Tadi Yakub penipu menjadi Israel sebagai pahlawan dan menjadi orang yang menang. Karena dia telah menang satu hal yang luar biasa. Tidak ada ketakutan bagi dia untuk menjumpai Esau yang pernah dia tipu. Untuk bertemu dengan Esau yang tadinya garang, marah. Tuhan ubah. Saudara, dalam pergumulan kita Tuhan bisa ubah orang yang memusuhi kita justru mencintai kita. Sama dengan Daniel, singa yang buas, singa yang ganas sengaja tidak diberi makan.
Tapi karena jalannya berkenan kepada Tuhan, karena doanya meskipun harus mempertaruhkan nyawanya, Tuhan ubah singa yang buas menjadi teman dari Daniel. Apa yang terjadi dalam pasal 33? Yakub datang ingin memberikan hadiah kepada Esau, tapi Esau menolak. Biarlah itu engkau punya. Dan ada satu hal yang luar biasa yang dilihat oleh Yakub terhadap Esau. Tentunya kalau orang marah, menakutkan. Tapi Tuhan ubah mimik, wajah, ekspresi daripada Esau yang ganas, yang ingin membunuh. Karena Yakub bilang, pada waktu dia berjumpa dengan Esau, serasa dia melihat wajah Allah. Bukan keganasan yang dia lihat di dalam kehidupan, dalam wajah dari Esau. Kita perhatikan dalam pasal 33 mulai ayat 8. Maka kata Esau, apakah maunya segala kawan binatang yang telah bertemu dengan aku itu? Maka sahut Yakub katakan, ia itu akan mendapat kasihan daripada pemandangan Tuhan. Supaya dapat kasihan dari pemandangan Esau, dia berikan binatang. Karena kekayaan waktu itu diukur dari ternak atau binatang. Terus Maka kata Esau, hai adikku, adalah cukup padaku. Biarlah tinggal padamu barang yang engkau punya. Ayat 10. Maka sahut Yakub menjawab, janganlah kiranya demikian. Janganlah kiranya demikian. Tegal sekarang hamba sudah mendapat kasihan daripada Tuhan. Hamba telah mendapat kasihan daripada Tuhan. Hendaklah Tuhan terima juga hadiah ini daripada tangan hamba. Karena adapun hamba melihat muka Tuhan itu, serasa hamba melihat wajah Allah. Serta Tuhan pun berkenan akan hamba. Ada hal yang penting yang kita harus perhatikan dalam ayat ini. Kerendahan dari Yakub. Mereka adalah saudara kembar. Tapi Yakub katakan dia adalah hamba dan Esau adalah Tuhan. Dia menghargai abangnya. Dia menghargai kakak kembarnya. Kalimat dalam ayat ini, janganlah kiranya demikian. Tegal sekarang hamba. Esau berkata dia adalah hamba. Sudah mendapat kasihan dari Tuhan. Kerendahan dari Yakub. Dan ini juga perlu ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya hal itu ada di dalam kehidupan kita? Belajar kepada Tuhan. Matius 11 ayat 29. Tanggung lapuk aku, pikul lapuk aku, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan memperoleh sentosa bagi jiwamu. Salinan baru, kamu akan memperoleh ketenangan jiwa. Tidak mengapa kita bandingkan ya, terjemahan lama Matius 11 ayat 29. Tanggung lakuk aku, dan belajarlah kepadaku. Karena aku lembut dan rendah hati. Aku lemah lembut dan rendah hati. Maka kamu akan mendapat sentosa bagi jiwamu. Kamu akan mendapat sentosa bagi jiwamu. Terjemahan baru. Pikulah kuk yang kupasang. Pikulah kuk yang kupasang, kata Tuhan Yesus. Dan belajarlah kepadaku. Belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Kadangkala orang tidak tenang jiwanya sehingga sakit jiwa. Tidak mampu menghadapi pikulan berat. Tantangan persoalan hidup. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, pikul kuk Tuhan, belajar kepada Tuhan, bukan harus bertemu dengan Tuhan naik ke sorga, tapi belajar kepada Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman,
Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu juga adalah Allah. Kerendahan Tuhan diungkapkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana pengajaran Tuhan. Kasihilah seterumu. Doakan orang yang menganiayakan kamu. Jangan kamu ditewaskan oleh kejahatan. Jangan kamu dikalahkan oleh kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dengan kebajikan. Paulus jabarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita baca dulu Matius 5 ayat 43-44. Kamu sudah mendengar perkataan demikian. Kamu sudah mendengar perkataan demikian. Hendaklah engkau mengasihi temanmu. Hendaklah engkau mengasihi sesamamu, temanmu, Dan membenci seterumu. membenci seterumu. Tetapi aku ini berkata kepadamu. Tuhan Yesus berkata kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara, Kasihilah akan seterumu. kasihilah seterumu, kasihilah musuhmu, Dan doakan orang yang menganiaya. doakan orang yang menganiayakan. Dan dijabarkan, diaplikasikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Roma 12 ayat 21. Jangan kita dikalahkan oleh kejahatan. Tapi kalahkan, tewaskanlah kejahatan dengan kebajikan. 12 ayat 21. Janganlah engkau ditewaskan oleh kejahatan. Jangan engkau ditewaskan oleh kejahatan. Melainkan tewaskanlah kejahatan itu dengan kebajikan. Tewaskanlah kejahatan dengan kebajikan. Kebajikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Purwadarminta. Kebajikan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan kita dikalahkan oleh kejahatan. Tapi kita kalahkan kejahatan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Itu adalah firman Allah. Itu adalah Tuhan. Saudara, sehingga kalau kita belajar kepada Tuhan yang lembut dan rendah hati, kita akan memperoleh sentosa. Kita akan memperoleh ketenangan jiwa. Saudara, Yakub mengungkapkan pada waktu dia mimpi pada malam hari. Dia bangun pagi-pagi hari, alangkah hebatnya tempat ini. Tidak lain, ini adalah rumah Allah dan pintu sorga adanya. Biar hal itu juga berlaku di dalam kehidupan kita. Di mana kita boleh melihat rumah Allah. Kita datang di dalam rumah Allah sebagai pintu sorga bagi kita. Kita memberi diri untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan. Kita akan masuk pada perjamuan suci.